Komputing untuk kita semua. Kami dari kelompok keempat akan membahas tentang mobility and location based service. Check this out. Teman-teman, di kelompok kita itu, kelompok 4 pada kelas Mobile Computing B, terdapat 5 orang di dalamnya, dan masing-masing orang itu menjelaskan masing-masingnya 2 poin. Di antaranya Martin Wue, Afriani, Christine Angela Manao, Dita Natasha Iyo, dan saya sendiri Irgi Syarmat Indrawan. Saya akan membahas pada titel di atas, Mobility and Location Based Service, pada chapter 12, pada poin 1 dan 2. Yang pertama itu pengantar. Perlu diketahui ketika kita mau membahas sesuatu pasti ada pengantarnya. Pada perubahan lokasi pengguna dan perangkat yang digunakan oleh pengguna membuat aplikasi seluler sangat berbeda dari aplikasi stasionernya. Namun, sebagian besar pengembangan perangkat lunak, bahkan mereka yang memiliki pengalaman dengan aplikasi seluler, memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana informasi berbasis lokasi dikumpulkan dan didistribusikan, dan bagaimana informasi dapat digunakan aplikasi seluler. Berikutnya, layanan berbasis Forum UTMS mendefinisikan layanan berbasis lokasi sebagai berikut. Yang pertama kita harus tahu apa itu UTMS. UTMS itu yang biasa di kepanjangan dari Universal Mobile Telecommunication System, atau yang biasa disebut UTMS. Biasanya disebut juga dengan Wideband Code Division Multiple Access atau WCDMA. Ketika teman-teman pada tahun berapa itu ya, kita pernah menggunakan teknologi yang namanya WCDMA atau berbasis 3G, itu pada tahun ketika kita masih pegang HP tombol ya kalau tidak salah. Itu ketika kita mau ada tenar-tenarnya video call kalau tidak salah. Kita lanjut. Layanan 3G, bisnis dan konsumen memungkinkan pengguna atau mesin menemukan orang, seperti halnya maps atau lain sebagainya, kendaraan, sumber daya layanan, atau mesin lain. Mereka juga memungkinkan orang lain untuk menemukan pengguna, serta memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi lokasi mereka sendiri melalui terminal atau identifikasi kendaraan. Jadi, layanan berbasis lokasi adalah hal-hal yang menyediakan perangkat seluler, aplikasi seluler, dan pengguna seluler informasi lokasi tentang diri mereka sendiri atau perangkat lain, aplikasi, dan pengguna. Untuk menggunakan informasi lokasi di aplikasi kita, pertama-tama kita harus memiliki cara untuk mendapatkannya. Ada 3 teknik utama untuk menemukan informasi lokasi. Teknik yang pertama ya teman-teman, triangulasi. Apa itu triangulasi? Pada hakikatnya merupakan pendekatan multimode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data dan menganalisis data. Para triangulasi ini mengandalkan metode geometrik kuno yang menunjukkan perhitungan lokasi suatu titik yang terletak di tengah titik lain yang lokasinya diketahui dengan tepat. Jika jarak ke masing-masing dari 3 titik yang diketahui, kita dapat menggunakan teknik geometris untuk menghitung lokasi yang tepat dari titik yang tidak diketahui. Coba teman-teman lihat gambar dari sistem satelit yang menjadikan informasi lokasi dari 3 geometris itu sendiri. Ya, kita lanjut. Yang kedua itu metode berbasis kedekatan, mengukur posisi relatif dari titik yang tidak diketahui ke beberapa titik yang diketahui. Yang berikut, analisis scan, bergantung pada pemrosesan gambar dan teknik topografi untuk menghitung lokasi dari titik yang tidak diketahui berdasarkan pandangan dari titik yang tidak diketahui dari titik yang diketahui. Untuk keperluan komputasi seluler, analisis pemandangan adalah yang tidak penting dan tidak akan kita bahas di sini. Ada 2 kategori sistem untuk memperoleh informasi lokasi perangkat, yang didasarkan pada GPS dan yang tidak. Triangulasi dan kedekatan keduanya digunakan dalam sistem berbasis GPS dan non-GPS.
Teman-teman harus tahu apa itu GPS dulu. Ya, GPS itu adalah sistem untuk menemukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelaran. Dia menggunakan sinyal satelit kalau tidak salah. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Wah, keren sekali. Informasi lokasi diperoleh dengan beberapa metode yang memiliki beberapa margin of error. Ada juga beberapa metode dalam kelompok terakhir tidak memberikan kita lokasi absolut. Sebaliknya, mereka memberikan informasi tentang lokasi relatif terhadap beberapa lokasi lain yang diketahui. Ketika sudah menemukan informasi lokasi, bukanlah semua langsung berakhir. Setelah lokasi perangkat pengguna ditentukan, kita mungkin perlu memperbarui informasi ini dengan frekuensi tertentu. Kita mungkin ingin menyimpan informasi ini secara permanen atau membandingkannya dengan beberapa database informasi lokasi. Informasi juga membuat perbedaan dalam seberapa sulit memungkinkan menggunakan informasi dalam aplikasi kita sekarang. Mari kita lihat gambar metode paling mapan untuk memperoleh informasi lokasi secara elektronik. Kita lihat gambar di bawah. Ya, solusi khusus itu sudah ada di anak-anakan ya. Solusi khusus. Berikutnya adalah solusi berbasis GPS. Untuk menentukan lokasinya, perangkat GPS biasanya menggunakan sinyal yang berasal dari 3 atau 4 satelit berbeda. Terkadang, perangkat itu sendiri melakukan triangulasi dan terkadang mengirimkan informasi kembali ke jaringan tempat perhitungan selesai. Akurasi posisi yang ditentukan dengan menggunakan GPS berkisar antara 5 hingga 40 meter. Tentu saja, GPS menggunakan sinyal yang disiarkan oleh sekumpulan satelit. Perangkat berkemampuan GPS tersebut harus memiliki jalur yang tidak terhalang secara elektronik ke satelit. Ini biasanya berarti banyak hal. Pada dasarnya, SNR turun karena langit mungkin tidak cerah. Perangkat dapat digunakan di gedung yang struktur fisiknya mengurangi SNR atau karena faktor lain. Keuntungan utama dari GPS adalah solusinya yang sederhana. Dari yang pertama, saat ini adalah solusi chip tunggal yang mencakup seluruh sistem GPS. Berikutnya, chip akan semakin kecil seiring berkembangnya teknologi. Menggunakan GPS, kita menghitung garis lintang dan garis bujur dibandingkan dengan lokasi relatif. Lokasi absolut seperti itu tidak sepenuhnya absolut menurut Einstein, tetapi cukup absolut untuk tujuan kita. Memiliki banyak keunggulan komputasi melekat. AGPS atau asisten GPS menggunakan penerimaan jaringan yang ditempatkan dalam interval 200 hingga 400 km. Jaringan nirkabel kemudian dapat memberikan informasi lokasi jika ada masalah dengan penerimaan sinyal yang cukup di lokasi tertentu dari satelit GPS. Kita lihat sistem GPS satelit. Dari yang pertama, satelit memancarkan 2 sinyal pada 1575,42 MHz dan yang lainnya pada 1227,60 MHz. Perangkat GPS komersial menggunakan siaran sinyal 1575,42 MHz. Sinyal yang disiarkan dari satelit menyertakan stempel waktu dan intersatelit yang memungkinkan perangkat GPS menghitung jarak ke satelit berdasarkan saat sinyal diterima. Teman-teman sudah lihat di samping. Ini tentu saja bergantung pada ketepatan jam internal perangkat GPS. Akuratan pun yang melekat pada jam perangkat dan sebagian besar jam tidak sinkron sempurna dengan satelit tercermin di lokasi dihitung. Perangkat GPS kemudian menggunakan triangulasi jarak ketiga satelit atau lebih untuk menghitung lokasinya. Yang berikut adalah penerimaan GPS. Ada beberapa jenis penerimaan GPS. Ada 3. Penerimaan sekuensial, penerimaan kontinu, penerimaan multiplex. Penerimaan sekuensial mencakup receiver berurutan menerima maksimal 2 sinyal pada satu waktu, mencari sinyal yang datang dari satelit berbeda secara berurutan. Penerima ini memiliki TTFF paling lambat, biasanya antara 20 dan 45 detik. Penerima kontinu. Penerima kontinu dapat menerima sinyal dari semua satelit pada waktu yang sama, lebih dari 3 pada satu waktu karena 3 adalah jumlah minimum satelit yang diperlukan
diperlukan untuk melakukan triangulasi. Penerimaan multiplex dapat melacak satelit sebanyak penerimaan berkelanjutan secara bersamaan. Namun, mereka dapat melakukan multiplex antara saluran yang tersedia melacak lebih banyak satelit daripada receiver berurutan, sehingga menghasilkan kinerja yang terletak di antara receiver berurutan berkelanjutan. Solusi lokasi non-GPS. Ada beberapa skema dan metode dirancang untuk menemukan lokasi sesuatu tanpa menggunakan GPS. Metode ini berkisar dari sistem radar hingga sistem berbasis lencana. Kita hanya akan melihat sistem yang menurut kita paling penting untuk aplikasi seluler. Meskipun GPS adalah metode paling ampuh untuk memperoleh informasi lokasi hingga saat ini, ada beberapa keuntungan yang jelas jika tidak menggunakan sistem berbasis GPS, yaitu ketersediaan sinyal GPS yang tidak dijamin. Begini teman-teman, yang dimaksud ketersediaan sinyal GPS ini, kita sudah pada revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 tentang modernisasi ya kalau tidak salah. Tapi coba kita lihat, itu hanya sebagian besar. Tapi ketika kita lihat seperti di Nusa Tenggara Timur, di NTT, banyak daerah-daerah yang belum merasakan revolusi di industri 4.0 tersebut. GPS tidak bisa dapat diandalkan saat berada di dalam gedung, saat berada di bawah tanah, dalam cuaca buruk, atau dalam kondisi yang mengurangi SNR. Solusi identifikasi sel. Lokasi perangkat yang menggunakan jaringan seluler sebagai metode konektivitas nirkabel dapat diperkirakan dengan lokasi absolute node seluler yang terhubung dengannya. Ini dapat ditingkatkan dengan pengukuran timing advance atau TA. TA adalah waktu yang diukur antara awal bingkai radio dan ledakan data oleh Anderson tahun 2002. Keakuratan teknik ini sangat bergantung pada jenis jaringan seluler, seberapa luas jangkauan setiap sel, seberapa andal proses handle, dan lain-lain. Yang berikut adalah solusi waktu kedatangan. Salah satu cara untuk menentukan jarak adalah dengan mengukur perbedaan waktu antara saat sinyal ditransmisikan dan saat diterima. Jarak ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung posisi geografis kasar berdasarkan lokasi sumber awal tujuan sinyal. Solusi time of arrival atau TOA menghitung jarak perangkat seluler dari simpul sel berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk sinyal yang datang dari perangkat seluler ke simpul sel jaringan. Karena simpul sel juga dapat memperoleh arah dari mana sinyal itu datang, ia dapat menghitung jarak dan arah untuk posisi perangkat seluler, sehingga menghitung posisi perangkat seluler berdasarkan posisi simpul sel yang menerima sinyal. Ini tergantung pada teknologi seluler tertentu. Beberapa sistem seluler tidak memberikan informasi arah yang akurat. Ini ya contoh ukuran sel banding terbalik dengan akurasi lokasi. Yang pada ini sel terkecil di kotak akurasi paling, sel terbesar di kotak akurasi paling sedikit. Ini paling banyak kalau tidak salah. Pengaruh ukuran sel pada akurasi informasi lokasi yang disediakan oleh metode berbasis jaringan untuk jaringan yang memiliki sel yang lebih besar. Selain itu, teknik TOA lebih mudah diterapkan jaringan dan kabel lama, meskipun upgrade masih sangat mahal. Perbedaan waktu pengamat yang ditingkatkan. Metode Ancient of First Time Difference atau ETOD mirip dengan metode TOA, di mana waktu yang dibutuhkan sinyal untuk melakukan perjalanan digunakan untuk menghitung jarak. Namun, kali ini adalah waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai perangkat seluler dari sumber sinyal. GPS biasanya digunakan untuk memberikan posisi absolut untuk sumber yang dikirim ke perangkat. Teknik berbasis jaringan lainnya. Ada berbagai teknik yang memberikan informasi lokasi yang lebih akurat. Menambah fitur pada teknik dasar telah kita sebutkan. Yang lain memanfaatkan properti jaringan tertentu. Ada dua teknik yang menggunakan FLT, Advanced Power Link Trailer atau FLT. FLT menggunakan perangkat seluler untuk meningkatkan jangkauan dan akurasi. Yang kedua ini Exchange Forward Link Trilateration atau EFLT. EFLT menggunakan properti jaringan yang unik untuk jaringan CDMA.
Pelengkapan termasuk 09 UK, pencocokan pola, karakteristik RF, frekuensi radio, pemodelan statistik, pengukuran penundaan perjalanan, pulang pergi, dan AOA, sudut kedatangan. Kita lanjut saja. Solusi berbasis LAN nirkabel. Jaringan nirkabel jarak pendek seperti Wi-Fi dan Bluetooth memiliki properti yang dapat digunakan untuk menemukan lokasi berbagai node. Pertama, kualitas sinyal menurun secara kuadrat sebanding dengan jarak, atau bahkan dengan penurunan yang lebih curam karena akan ada degradasi tambahan karena noise. Dalam kasus wireless LAN, WLAN, degradasi ini cukup signifikan. Jaringan yang lebih besar dapat terdiri dari WLAN, wireless LAN, yang cakupannya bersebelahan atau bahkan memiliki seberapa tumpang tindih sehingga perangkat seluler dapat bergerak melalui beberapa jaringan tanpa kehilangan konektivitas untuk waktu yang cukup lama. Poin 5, location based service. Layanan berbasis lokasi atau lebih dikenal dengan location based service, istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan teknologi yang digunakan untuk menemukan lokasi perangkat yang kita gunakan. LBS adalah layanan informasi yang dapat diakses melalui mobile device dengan menggunakan mobile network yang dilengkapi kemampuan untuk memanfaatkan lokasi dari mobile device tersebut. Terdapat dua unsur utama pada LBS, yaitu yang pertama, Location Manager atau IP Maps menyediakan tools untuk LBS, menyediakan fasilitas untuk menampilkan, memanipulasi maps beserta fitur-fitur lainnya seperti tampilan satelit, street, maupun gabungannya. Yang kedua, Location Provider atau IP Location menyediakan teknologi pencarian lokasi yang digunakan oleh device atau perangkat. IP Location berhubungan dengan data GPS dan data lokasi real time. IP Location berada pada paket Android, yaitu dalam paket Android Location. Dengan Location Manager, kita dapat menentukan lokasi kita saat ini, track gerakan atau perpindahan, serta kedekatan dengan lokasi tertentu dengan mendeteksi perpindahan. Berikut yang di samping merupakan gambar teknologi Location Based Service. Location Based Service dapat digambarkan sebagai suatu layanan yang berada pada pertemuan tiga teknologi, yaitu yang pertama Geographic Information, yang kedua System Internet Service, yang ketiga Mobile Device. Teknologi Location Based Service berfokus bagaimana menentukan posisi dari peralatan yang Anda gunakan atau disebut dengan metode positioning. Jika berbicara tentang positioning, beberapa sistem yang digunakan ini dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu yang pertama secara manual. Metode manual adalah cara-cara konvensional yang selama ini sering dilakukan, baik yang melalui yellow pack, telepon bantuan operator, dan sebagainya. Cara-cara ini tentunya sangat merepotkan dan sudah mulai ditinggalkan. Munculnya internet memberi perspektif baru bagi fasilitas pencarian ini yang lebih luas. Ditambah dengan munculnya komunikasi seluler, tentunya mobilitas pun semakin meningkat. Dengan menggabungkan kedua teknologi ini, sudah pasti metode manual akan ditinggalkan. Yang kedua, melalui GPS atau Global Positioning System. GPS merupakan sistem navigasi radio di seluruh dunia yang memanfaatkan 24 satelit beserta stasiun bumi. Melalui sistem ini, bumi dibagi menjadi kotak-kotak dengan masing-masing memiliki alamat yang unik sehingga dapat mengidentifikasi dengan tepat setiap lokasi tersebut. Yang ketiga, melalui Cellular Base Station atau BTS. Teknologi Cellular Base Station berbasis pada jaringan telekomunikasi seluler yang memungkinkan digunakan dalam ruangan atau indoor. Sebuah handphone dapat ditentukan posisinya saat ini berdasarkan posisi relatif terhadap sebuah handphone dalam satu atau lebih sel tower terdekat dengan mempertimbangkan sinyal yang digunakan untuk melayani sebuah handphone. Dengan menggunakan prinsip triangulasi, posisi handphone dapat terdeteksi. Cellular Base Station memiliki akurasi yang sangat kurang baik jika dibandingkan dengan menggunakan GPS. Berikut merupakan komponen Location Based Service. Dalam menggunakan LBS, elemen yang diperlukan antara lain Mobile Device, Communication, Positioning Component, Service and Application Provider, Data and Content Provider. Poin 6,
memanfaatkan layanan berbasis lokasi dengan aplikasi seluler. Tugas pertama kita adalah menetapkan seperangkat prinsip desain dan arsitektur untuk melakukan ini. Karena sensitivitas, lokasi dan aplikasi seluler adalah area pengembangan perangkat lunak yang masih sangat mudah. Sulit untuk memodelkan desain dari prinsip seperti itu setelah keberhasilan di kehidupan nyata. Apa yang akan kita sajikan di sini sebagian besar menggunakan pekerjaan penelitian yang dilakukan secara komersial dan akademis. Seperti semua penelitian, Anda perlu membuat penyesuaian yang sesuai dengan aplikasi teknologi ini. Pertama, mereka mendefinisikan abstraksi logis untuk subsistem. Seperangkat lunak yang menyediakan informasi lokasi menyebutnya sebagai modul layanan lokasi atau LSM. LSM terdiri dari Location Dependent Layer atau LDL, yang pada dasarnya mewakili abstraksi dari metode aktual yang digunakan untuk mengambil informasi lokasi, dan Location Adaptation Layer atau LAL yang digunakan untuk mengubah informasi yang diambil ke format yang mudah digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan informasi ini. Agre dan rekannya mendefinisikan subset minimal dari antarmuka fungsional yang harus didukung oleh lapisan API untuk menyediakan antarmuka perilaku ke sistem sensitivitas lokasi. Posisi absolut, misalnya metode yang disebut get position absolute. Posisi relatif, misalnya metode yang disebut get position relative. Posisi simbolik, ruangan, jalan, dan lain-lain, misalnya metode yang disebut get position simbolik. Mekanisme fleksibel untuk mengatur titik yang lokasinya digunakan untuk mengukur posisi relatif. Mekanisme yang fleksibel untuk memasukkan informasi yang dapat disesuaikan ke dalam subsistem penginderaan lokasi untuk membangun sistem koordinat simbolik. Dukungan opsional untuk orientasi perangkat, misalnya informasi tentang ke arah mana perangkat menunjuk dapat digunakan untuk membuat peta ke arah yang benar seperti get orientation. Akses perangkat GPS secara terprogram. National Marine Electronic Association atau NMEA menerbitkan metode standar untuk berkomunikasi dengan perangkat GPS. Dengan menetapkan standar superset untuk MMI untuk perangkat laut, sebagian besar perangkat GPS saat ini dapat diakses melalui standar ini. Antarmuka ini adalah standar berbasis karakter yang menentukan header pesan, lintang utara selatan, bujur timur sampai barat, dan ketinggian dalam meter di atas permukaan laut. Informasi diekstrak sebagai beberapa kalimat, dengan kalimat yang sering digunakan untuk menunjuk ke string berbasis karakter. J2ME sedang berkembang untuk menawarkan penanganan penuh dari berbagai dimensi mobilitas pada perangkat seluler yang kekurangan sumber daya. Meskipun belum ada bagian dari J2ME yang diimplementasikan pada platform yang tersedia yang mendukung perolehan atau pemrosesan informasi lokasi, semuanya sedang dikerjakan melalui proses komunitas Java yaitu JSR 179 yang pada prinsipnya diizinkan oleh Nokia, sedang dalam proses peninjauan publik. Di bagian ini, kita akan meninjau JSR 179 sebagai solusi yang mungkin akan datang untuk memperoleh dan memproses informasi lokasi pada perangkat seluler. Model lokasi yang didukung oleh JSR 179 saat ini mengimplementasikan fitur-fitur berikut. Yang pertama, ini mendukung konsep alamat. Biasanya terkait dengan sistem buatan manusia, negara bagian, kabupaten, kota, jalan, dan lain-lain. Atribut yang diperlukan dari sebuah alamat diimplementasikan di address info. Objek ini merangkum data yang diperlukan, tetapi tidak banyak dalam perilakunya. Yang kedua, kelas koordinat. Merangkum data yang diperlukan untuk lokasi berbasis WGS84, yang merupakan lokasi geografis yang ditentukan oleh bujur, lintang, dan ketinggian. Perilaku yang didukung memungkinkan perhitungan bantalan antara dua titik, lokasi antara dua titik, dan konversi format. Yang ketiga, kelas location provider. Memberi kita satu-satunya implementasi pada perangkat dari layanan berbasis lokasi. Kelas ini mengandalkan kelas kriteria untuk menentukan bagaimana informasi lokasi harus dikumpulkan.
Ini karena perangkat mungkin menawarkan lebih dari satu cara untuk memperoleh informasi lokasi dengan berbagai rangkaian pilihan termasuk biaya, kecepatan di mana informasi tersebut diminta, dan lain-lain. Semua kelas lain yang dimulai dengan lokasi menyediakan mekanisme penanganan informasi lokasi diringkas dalam kelas lokasi. Kelas lokasi merangkum spesifikasi lokasi berbasis koordinat serta bagaimana informasi diperoleh. Margin kesalahan, kapan diperoleh, kemana arah tujuan dari benda yang lokasinya diukur, dan seberapa sering pengukuran dapat dilakukan. Kelas lokasi adalah mekanisme yang memberikan dukungan untuk lokasi absolut dan relatif. Lokasi simbolik didukung melalui kelas landmark. Meskipun dukungan ini tidak penuh atau fleksibel, kita berbicara tentang J2ME yang memang dirancang untuk perangkat yang kekurangan sumber daya. Landmark Store melakukan hal yang sama untuk landmark seperti yang dilakukan location provider untuk lokasi ini. Ini menyediakan sebuah singleton yang dengannya seseorang dapat memperoleh informasi landmark yang sebenarnya, seperti kelas yang dimulai dengan lokasi. Kelas yang dimulai dengan landmark mendukung kelas yang memungkinkan penyedia landmark memberi kita landmark. Yang kelima, kelas orientasi. Kemungkinan kita untuk menentukan orientasi perangkat yang lokasinya sedang dilaporkan. Orientasi seperti yang didefinisikan oleh JSR 179 adalah bearing, pitch, dan roll. Informasi ini bisa menjadi sangat penting di perangkat masa depan yang mungkin bergantung pada orientasi sebagai mekanisme input informasi seperti compact, ITC. Ingatlah bahwa beberapa masalah antarmuka pengguna seluler adalah bahwa perangkat seluler terbatas dalam antarmuka pengguna grafis yang mereka tawarkan. Ada masalah lain dengan antarmuka pengguna suara seperti ambiguitas petunjuk untuk mendapatkan respon yang benar dari pengguna, membuat antarmuka alami, dan lain-lain. Salah satu kesimpulan yang kita tarik adalah bahwa kita perlu melakukan apapun yang kita bisa untuk membuat antarmuka pengguna nyaman dan mudah digunakan. Kita juga mencatat bahwa semakin banyak informasi kontekstual yang dapat kita manfaatkan untuk membangun aplikasi kita. Semakin ramah pengguna, kita dapat membuat antarmuka pengguna dan bagian aplikasi lainnya. Karena kompleksitas menangani informasi lokasi kontekstual, maka diperlukan sesuatu yang menyelesaikan kompleksitas informasi lokasi dan hubungannya dengan konteks pengguna aplikasi daripada model lokasi. Yang dibutuhkan adalah model objek komprehensif yang menangkap properti yang mendeskripsikan objek dalam konteks ruangan di mana objek itu Check this out. Sistem Informasi Geografis atau GIS adalah konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dirancang khusus untuk perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan data kartografi. Penggunaan GIS untuk aplikasi stasioner sangat banyak. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari menyediakan solusi real estate hingga membantu petugas pemadam kebakaran. Sistem ini dirancang khusus untuk menyimpan data geografis seperti peta, foto udara, dan survei. Jadi, sistem GIS mencakup 1. Integrasi database, 2. Kartografi komputer, 3. Penginderaan lokasi, dan yang keempat, sistem desain bantuan komputer atau CAD. Bagian dalam sistem GIS. Sistem GIS dapat menyimpan data seperti yang dilakukan sistem CAD, yaitu menggunakan metode geometri dasar. Dengan kata lain, mereka dapat menyimpan informasi tentang titik yang mungkin merupakan lokasi, atau menyimpan berbagai bentuk seperti garis, poligon, kurva, dan lainnya, yang dapat direpresentasikan menggunakan berbagai sistem koordinat seperti kartesius, silindris, sferis, dan lain-lain, dan dapat berbasis vektor. Sebagian besar sistem GIS memiliki setidaknya beberapa kemampuan pemrosesan gambar tingkat lanjut yang memungkinkan pemrosesan peta yang berarti. Mereka menyediakan alat analisis statistik untuk menganalisis data yang disimpan. Mereka memungkinkan korelasi dan pelapisan berbagai jenis informasi spasial tentang lokasi yang sama, misalnya melapisi garis air di atas medan, dan memungkinkan jenis operasi lain dilakukan pada informasi yang disimpan. Terakhir, sistem GIS menyediakan berbagai metode untuk mendapatkan kembali informasi lokasi yang disimpan atau diproses. Menggunakan GIS untuk aplikasi seluler.
Sistem GIS telah digunakan bersama dengan perangkat seluler untuk melacak spesies yang terancam punah, untuk menentukan pola migrasi, dan informasi lain yang penting untuk menghindari kepunahan mereka. Informasi historis pergerakan penggunaan seluler terdiri dari beberapa informasi paling berguna yang dapat kita miliki. Dengan menggunakan sistem GIS, kita dapat mengenali pola-pola dalam pergerakan tersebut. Misalnya, kita dapat memberitahu pengguna jalan mana yang secara statistik merupakan cara tercepat untuk pulang berdasarkan pola perjalanannya, dan restoran mana yang lebih sering dia kunjungi. Kita juga dapat menggunakan informasi lokasi historis dari sekelompok pengguna untuk menentukan pola perilaku tentang kelompok tersebut. Korelasi pola dan pola geografis tersebut pada gilirannya dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna. Selanjutnya, membangun antarmuka antara aplikasi seluler dan sistem GIS. Kebanyakan sistem GIS lama menawarkan API kepemilikan, masing-masing dengan beberapa bias terhadap domain pelanggan yang dilayani oleh produk tertentu. Sistem GIS terlalu rumit untuk dibangun. Meskipun Anda memiliki subset kecil dari sistem GIS, jangan coba-coba untuk membangunnya. Ada berbagai macam sistem GIS berbasis layanan. Yang paling sederhana dimulai dengan seperti MapQuest yang dapat menawarkan Anda antarmuka berbasis layanan web. Untuk organisasi yang lebih besar yang ingin memiliki data terkait GIS mereka sendiri, membeli sistem GIS dapat menjadi pilihan. Namun demikian, kebanyakan sistem GIS sangat mahal dan pembeliannya berada di luar daya beli kebanyakan. Yang berikut adalah arsitektur aplikasi seluler khas untuk berkomunikasi dengan sistem GIS. Ini adalah gambarnya. Selanjutnya, poin keempat yaitu pemodelan informasi lokasi. Upaya untuk menghasilkan standar tersebut dapat dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama, standarisasi pemodelan data lokasi, dan yang kedua, standarisasi cara untuk berinteraksi dengan berbagai sistem informasi lokasi. Beberapa organisasi yang mengemban tugas standarisasi adalah IETF, W3C, dan Open Mobile Alliance atau OMA. Manfaat dan tujuan bahasa markup dalam merepresentasikan informasi lokasi. Yang pertama, karena GML berbasis XML dan karena skemanya memungkinkan kita untuk menentukan jenis pemosisian dan data navigasi, maka sangat mudah untuk menggunakan teknologi berbasis XML untuk mendapatkan tampilan informasi lokasi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, implementasi GML menggunakan SVG. Yang ketiga, skema XML GML sebenarnya adalah representasi dari model lokasi yang dibuat oleh OGC. Dalam pengertian ini, GML lebih dari sekedar skema XML. Itu adalah implementasi referensi untuk model lokasi OGC. Yang keempat, GML memungkinkan representasi absolut dan relatif dari lokasi. Yang kelima, GML memberikan dukungan untuk X-Link dan X-Pointer. Yang keenam, XSLT, yaitu teknologi transformasi yang dapat berguna dalam banyak penggunaan XML, termasuk memproduksi antarmuka pengguna seluler berbasis XML, dan dapat digunakan untuk mengubah GML menjadi jenis XML lainnya atau sebaliknya. NVML, yaitu salah satu area informasi lokasi yang paling dapat diterapkan dalam aplikasi seluler, melibatkan membantu pengguna dengan masalah navigasi seperti petunjuk arah mengemudi. Kekurangan dan kelebihan NVML. NVML tidak berintegrasi dengan GML atau bahasa markup lainnya yang mendekati definisi pemodelan lokasi secara komprehensif. Meskipun demikian, NVML masih merupakan bahasa markup yang sangat berguna jika aplikasi seluler Anda perlu menyampaikan arahan kepada pengguna. Kesimpulannya adalah bahwa solusi seperti NVML sangat bagus jika aplikasi Anda hanya perlu menangani kumpulan masalah yang sempit. Namun, jika Anda harus menangani sekumpulan besar masalah terkait lokasi, Anda harus memastikan bahwa fondasi dibangun di atas model lokasi kuat dan kokoh. Selanjutnya, MPP,
yaitu protokol yang akan digunakan untuk meminta dan menerima informasi lokasi. MPP merupakan milik teknologi raksasa nirkabel Ericsson. Protokol ini sedang dalam pertimbangan serius untuk diadopsi sebagai protokol positioning pilihan oleh ETSI. Gambar berikut menunjukkan arsitektur umum untuk mengimplementasikan pemosisian seluler menggunakan MPP. Perhatikan bahwa perangkat seluler yang mengaktifkan GPS dapat memperoleh informasi lokasi langsung dari sistem GPS. Slope. Slope adalah salah satu standar penting dalam memperoleh, memproses, dan menggunakan informasi lokasi dalam aplikasi seluler menjanjikan. Slope memungkinkan kita untuk merepresentasikan koordinat satu titik. Dan slope menawarkan definisi informasi lokasi yang lebih kecil dan lebih fleksibel. Yang terakhir, SLP. OGC sedang mengerjakan standar yang serupa dan agak saling melengkapi yang disebut SLP. Tampaknya, SLP mendefinisikan ontologi yang lebih rinci dari tipe lokasi. SLP memberi kita model yang lebih terdefinisi. SLP membuat definisi untuk alamat, jalan, dan lain-lain. Berfokus pada definisi kerangka kerja yang fleksibel untuk lokasi absolut dan relatif dari berbagai hal. Nah, sampai di poin mewakili lokasi dengan UML. UML atau Unified Modeling Language yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau bisa disebut juga suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Nah, jadi merepresentasikan lokasi UML itu tanpa aksi tambahan itu sebenarnya itu sudah cukup memadai sih dalam menyediakan sebagian besar dari apa yang kita butuhkan. Namun, tidak ada UML yang memberikan representasi yang baik untuk gerakan. Nah, kita tuh sudah melihat ini dalam kasus agen seluler. Jadi di bagian ini pertama lihat sekilas nih, bagaimana kita dapat menggunakan alat UML standar untuk memodelkan lokasi, informasi, dan aspek perilaku model berbasis lokasi. Jadi, lalu kita tuh menyediakan nih beberapa ekstensi stereotip yang memungkinkan representasi yang lebih baik dari pengguna seluler dan aplikasi seluler. Nah, ada dua tingkat permodelan yang menjadi perhatian dalam sistem berbasis lokasi. Yang pertama nih, kita tuh harus melihat beberapa metode umum untuk memodelkan informasi, lokasi, dan berinteraksi dengan informasi lokasi untuk menjelaskan informasi ini. Yang kedua, permodelan ini dilakukan dengan UML atau sejenis alat yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan informasi lokasi tadi. Nah, interaksi dengan sistem yang menyediakan informasi lokasi dan data atau informasi perilaku yang berkenaan dengan mobilitas fungsi dari variabel. Nah, misalnya itu definisi KML untuk model informasi geografis. Nah, jadi UML itu pilihan jelas kita karena memungkinkan kita tuh untuk memodelkan dimensi lain dari mobilitas dan aspek komputasi seluler. Jadi menggunakan diagram kelas untuk mewakili informasi lokasi itu ada 3 tadi: lokasi simbolis, lokasi relatif, dan lokasi absolut. Nah, lokasi relatif dan absolut itu menentukan beberapa lokasi yang mungkin ditentukan dalam sistem koordinat kartesius dengan satu titik. Meskipun ada ketidakakuratan yang terlibat dan sistem koordinat lain digunakan untuk mewakili nilai yang sebenarnya. Nah, dalam kedua kasus itu di atas tadi, relatif dan absolut, kita tuh menentukan jarak, lokasi, atau menentukan lintang bujur dan ketinggian yang memberitahu kita lokasi yang tepat. Nah, sedangkan lokasi simbolis tadi sebagian besar bergantung pada domain. Nah, bagaimana kita mendefinisikan lokasi simbolik ini didasarkan pada bagaimana kita menggunakannya. Jadi misalnya lokasi simbolik ini mungkin nomor kamar ini memiliki arti dalam konteks penggunaan ruangan sebagai ukuran lokasi oleh domain. Nah, jadi domain dalam hal ini adalah mungkin tuh aplikasi medis tadi yang memberitahu perawat ruang mana sih yang harus dikunjungi selanjutnya berdasarkan kondisi pasien saat ini. Berdasarkan kasus ini, lokasi simbolis itu dapat digunakan dalam konstruksi yang digunakan oleh aplikasi. Sebenarnya, dengan cara ini, contoh rumah sakit.
Jadi ada menggunakan UML untuk pemodelan lokasi geografis dan relatif mutlak. Lokasi geografis relatif mutlak. Jadi merepresentasikan suatu posisi geografis baik absolut maupun relatif itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di Norwegia atau sebuah negara kecil tuh dia melakukan lebih dari sekedar bagian yang adil dalam penelitian dan pengembangan dalam komputasi seluler. Nah, sekelompok peneliti di sana dengan SNITF tuh Telecom dan Information itu mereka tuh menyarankan bahwa pembuatan kode dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan ketidaksesuaian impedansi di antara model lokasi dan perubahan lokasi yang berbeda tadi. Nah, sebelumnya dalam teks ini tuh kita telah mencatat bahwa pembuatan kode dengan UML tuh bukanlah goals atau palu emas yang dapat digunakan untuk proyek apapun dan apapun. Faktanya, kita tuh umumnya tidak menganjurkan penggunaan ekstensif pembuatan kode karena UML tidak dirancang untuk memiliki detail yang dilakukan pada bahasa pemrograman dan dapat menempatkan jenis detail itu ke model yang sama atau lebih. Nah, ini ada contoh penggunaan diagram kelas UML untuk mewakili lokasi simbolik representasi lokal. Nah, ada city member, mereka tuh berintegrasi semuanya. Nah, jika UML digunakan dalam pemodelan sesuatu yang cukup dinamis, domain bisnis yang dinamis atau banyak domain bisnis yang berbeda. Nah, terdapat potensi lebih kompleksitas yang diperkenalkan oleh nuansa modifikasi kode yang dihasilkan. Nah, memodifikasi model nih dan menjaga semua modifikasi tetap sinkron. Jadi, domain informasi lokasi itu area di mana pembuatan kode dengan UML itu bisa sangat berguna. Nah, ada hal lain nih yang harus dibuat. Nah, lingkungan diagram itu tidak terlalu bagus untuk mengekspresikan banyak detail. Kenapa? Karena yang pertama tuh domain inherent. Nah, informasi lokasi dan mobilitas lokasi itu tidak banyak berubah di sana. Selanjutnya tuh lokasi itu dijelaskan oleh seperangkat atribut spasial dan fisik. Nah, dalam kasus lokasi geografis absolut dan relatif, terlepas dari kenyataan bahwa kita tuh dapat mendeskripsikannya dengan berbagai sistem koordinat, domainnya tetap sangat statis atau liar. Nah, definisi titik, bentuk, dan medan geografis itu dijelaskan oleh sejumlah kecil model, hanya sejumlah kecil. Nah, bahkan dalam kasus simbolis ada sejumlah kecil dan terbatas permutasi yang menggunakannya untuk mendeskripsikannya gitu. Jadi kita perhatikan nih bahwa model itu sebenarnya menghasilkan kode tersebut itu tidak signifikan. Sebaliknya nih, studi ini berfokus pada apakah mungkin menghasilkan GML berdasarkan UML dan apa sih keuntungan dan kerugian dari upaya semacam itu. Nah, ini tuh karya Granomo, Solheim, dan Skogan tahun 2002. Kemudian tuh dapat diringkas nih sebagai berikut tuh. Yang pertama tuh dimungkinkan untuk memodelkan informasi lokasi, khususnya yang direpresentasikan dalam GML dalam UML. Yang terbaik adalah menghindari pewarisan ganda. Nah, tentu saja ini tuh yang paling dimengerti oleh setiap programmer berorientasi. Nah, yang ketiga ada OCL atau stereotip dapat digunakan untuk mendefinisikan perbedaan di antara berbagai model, statis, informasi, lokasi, dan mobilitas. Nah, Granomo, Solheim, dan Skogan tuh menentukan XML skema ke kelas UML. Jadi pemetaan ini dilakukan dengan dua hal nih teman-teman. Yang pertama tuh kebutuhan dan definisi sistem berbasis lokasi. Yang kedua, model lokasi yang didefinisikan dalam skema GML. Nah, ketika kita melihat GML, kita juga melihat bahwa spesifikasi GML itu telah tertulis. Nah, sehingga model lokasi benar-benar direpresentasikan di UML, dalam UML. Nah, penegasan lebih lanjut juga dilakukan dari diagram kelas UML. Ini tidak hanya menjadi alat yang cocok untuk merepresentasikan model lokasi, tetapi ini juga menjadi titik awal yang bagus untuk pemetaan apapun yang mungkin ingin dilakukan antara UML dan GML pada tingkat yang lebih mendetail. Nah, jadi kita tuh sudah membahas tentang teknik pemodelan lokasi relatif, absolut, dan simbolik tadi, dan representasi mereka tuh menggunakan artefak UML. Jadi ada lagi nih kategori teknik pemodelan. Ada teknik pemodelan lokasi hybrid yang menggabungkan dua atau lebih teknik yang disebutkan tadi, pemodelan relatif, absolut, dan simbolis. Nah, selanjutnya ada Domitier Silva. Ini membahas hubungan antara teknik pemodelan tadi. Nah, misalnya model lokasi tertentu dapat menggunakan model lokasi simbolis, absolut, yang menentukan ruangan mana dalam sebuah gedung serta koordinat yang tepat dari suatu perangkat. Nah,
kombinasi keduanya ini mungkin jauh lebih berguna daripada salah satu untuk jenis aplikasi tertentu. Jadi lebih bagus untuk saling berkombinasi, itu lebih bagus gitu. Nah, ada permodelan gerakan dengan UML. Jadi sampai saat ini tuh kita belum menemukan karya yang diterbitkan yang mungkin kita tuh untuk mewakili pengguna seluler atau sistem seluler tadi. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan karya yang diperkenalkan sebelumnya di bab 9 dan 6, di mana karya NUS, ekstensi Wisdom dan UML dan lainnya gitu, untuk menciptakan stereotip baru. Kita mengusulkan ekstensi pada tabel 12.1. Nah, di bawah konteks sensitivitas lokasi, kita dapat menggunakan beberapa stereotip yang sama dan mendapatkan stereotip baru. Jadi kita tuh telah memanfaatkan kerja NUNS Wisdom dengan sangat baik. Nah, ini ada tabel ekstensi UML ke lokasi model dalam gerakan dalam aplikasi seluler. Ada stereotip, description, dan icon. Nah, yang pertama tuh ada mobil aktor, atau aktor seluler. Jadi Wisdom ini tuh digunakan dalam diagram use case dan diagram urutan. Jadi ini tuh dimaksudkan untuk menunjukkan aktor manusia ini yang pasti bergerak pada saat berinteraksi dengan kasus pengguna tertentu. Nah, gitu. Selanjutnya ada mobil sistem aktor. Nah, Wisdom ini digunakan dalam kasus pengguna diagram dan diagram urutan. Ini tuh digunakan untuk menunjukkan bahwa sistem tertentu adalah seluler. Misalnya, telepon seluler adalah pelaku sistem seluler. Jadi, setiap aplikasi yang berjalan pada sistem seluler, menurut definisi adalah aplikasi seluler. Ada stationary actor. Nah, ini kebijaksanaan untuk digunakan dalam penggunaan diagram kasus. Dan dimaksudkan untuk menunjukkan aktor manusia nih yang pasti tidak bergerak pada saat berinteraksi dengan kasus pengguna tertentu atau berinteraksi dengan aktor lain. Yang selanjutnya ada mobil use case. Nah, stereotip ini memperluas kasus penggunaan UML. Jadi digunakan untuk menunjukkan kasus penggunaan seluler ya, yang kita maksud dengan kasus penggunaan bahwa penerapan kasus penggunaan melibatkan penggunaan atau pertimbangan dimensi mobilitas. Ada essential mobile case. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kasus penggunaan tertentu adalah kasus penggunaan seluler dan penting untuk mendeskripsikan fungsionalitas aplikasi seluler. Selanjutnya ada mobile communicates. Nah, ini menunjukkan komunikasi antara aktor manapun dan kasus pengguna apapun pada saat aktor itu bergerak. Jadi kita perhatikan nih bahwa simbol ini tidak boleh digunakan untuk menunjukkan kombinasi antara kelas internal aplikasi seluler, karena akan menyebabkan kebingungan dengan ekstensi yang sudah ditentukan pada agen seluler gitu. Jadi kita harus ingat nih, definisi model interaksi fokusnya adalah pada interaksi antar pengguna, interface gitu. Ada single channel communicate. Jadi ini digunakan ketika komunikasi antara aktor dan use case gitu. Dilakukan hanya melalui satu saluran komunikasi. Nah, ada multi channel communicate nih. Ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi dengan use case tertentu dilakukan melalui dua saluran atau lebih. Kalau yang tadi kan satu saluran, ini dua saluran. Dapat digunakan untuk menentukan apakah pesan dapat diteruskan secara sinkron atau asinkron nih melalui setiap saluran. Jadi mengecek gitu. Ada GIS control. Nah, ini tuh diletakkan pada kelas yang menyediakan koordinat antara kelas objek dan komponen lain gitu. Jadi melakukan satu atau lebih tugasnya itu. Ada LBC, location based control. Nah, ini diletakkan pada kelas menyediakan antara kelas objek juga yang tadi. Jadi ini adalah jenis kontrol khusus yang menggunakan informasi lokasi untuk melakukan satu atau beberapa tugas. Ada GIS boundary. Nah, ini tuh menunjukkan garis antar muka antara subsistem dan komponen yang menyusun aplikasi itu. Ada location based boundary. Nah, ini tuh menunjukkan garis antar muka juga. Jadi ada batasannya. Berbasis lokasi digunakan untuk menentukan batas antara fungsionalitas inti aplikasi dan sistem subsistem yang hanya menyediakan informasi GIS. Ada mobile text. Nah, ini memperluas stereotip tadi, kebijaksanaan. Stereotip ini didefinisikan satu stereotip lengkap, interaksi antara pengguna seluler dan sistem untuk mencapai sesuatu yang berarti dalam hal proses bisnis. Nah, ada nih namanya keamanan dan informasi lokasi gitu.
keamanan dan privasi itu adalah yang paling penting untuk layanan berbasis lokasi. Kenapa? Karena tanpa memberikan keamanan dan privasi yang tepat, hanya sedikit pengguna yang bersedia menggunakan sistem yang dapat mengungkapkan lokasi mereka saat ini gitu, atau riwayat lokasi pada pihak ketiga, atau contohnya tuh kayak share lokasi gitu. Contoh masalah yang muncul jika keamanan kita itu tidak tepat itu untuk layanan mereka lah, pemasaran itu tidak diinginkan, jadi pelanggaran privasi oleh pemerintah atau entitas komersial dan juga entitas atau kriminal lainnya. Jadi pada saat kita membuat berbasis lokasi tadi, kita harus mengutamakan keamanan dan privasi untuk pengguna supaya mereka tuh memberikan kepercayaan kepada kita dan menggunakan aplikasi kita. Gitu. Ada beberapa aspek untuk keamanan privasi informasi lokasi yang terpenting gitu. Yang pertama tuh ada keamanan akses. Nah, harus ada mekanisme autentikasi dan otorisasi yang tepat untuk sistem yang mengakses lokasi perangkat tertentu. Yang kedua tuh ada keamanan data. Jadi setiap sistem yang digunakan untuk referensi silang, informasi apapun yang mengidentifikasi pengguna yang terkait dengan perangkat melalui profil, penagihan, dan lain harus diamankan sepenuhnya. Jadi kembali lagi dari keamanan tadi. Keamanan data itu harus penting. Yang ketiga tuh ada kontrol pengguna. Nah, pengguna tuh harus memiliki kendali dalam menentukan apakah lokasi perangkat itu bisa dibagi dengan sistem sekunder, dalam atau di luar jaringan nirkabel primer. Nah, ada beberapa fitur utama dari sistem yang menawarkan layanan berbasis lokasi dan klien tuh untuk sistem tersebut gitu. Jadi yang pertama tuh sistem harus mengizinkan pengguna untuk mengkonfigurasikan kebijakan mengenai di mana dan kapan informasi lokasi mereka tuh dapat diperoleh atau dibagikan. Jadi semua tuh harus sesuai izin dari pengguna tadi gitu. Yang kedua ada sistem harus mengizinkan pengguna untuk menentukan dengan siapa sih informasi lokasi mereka tuh dapat dibagikan. Jadi kembali lagi tetap pengguna tuh memegang alih. Jadi sistem walaupun sistem bisa, tapi sistem harus harus izin dulu gitu. Nah, gitu. Jadi yang ketiga, sistem harus secara otomatis menghapus semua data historis tentang alokasi pengguna kecuali diizinkan oleh pengguna. Nah, yang keempat, layanan berbasis lokasi itu tidak boleh mengekspos informasi spesifik sistem kliennya tentang mengapa lokasi pengguna tertentu mungkin tidak tersedia. Jadi misalnya sistem klien ini tidak boleh minta apakah pengguna itu telah ditentukan atau tidak untuk tidak tersedia untuk klien tertentu atau selama jendela waktu tertentu gitu. Yang kelima tuh margin kesalahan di lokasi pengguna tidak tepat itu tidak boleh diberikan kecuali ditentukan oleh pengguna. Yang keenam, sistem klien harus menentukan alasan lokasi diperoleh. Jadi hanya sistem terpercaya yang dapat memperoleh informasi lokasi gitu. Jadi semua fitur lain yang khas untuk antar komputasi yang aman seperti otentikasi, dan enkripsi harus tersedia oleh layanan berbasis lokasi untuk kliennya. Jadi harus ya gitu. Jadi ada undang-undang untuk menjamin hak privasi pengguna. Jadi lalu ada masalah privasi nih. Ada banyak contoh ketika pengguna mengizinkan lokasi yang diketahui, tetapi hanya dalam kisaran keakuratan tertentu. Jadi dilihat lagi nih, dan dengan anonimitis gitu ya. Dalam konteks ini kita menjelaskan dua metrik yang dikembangkan Beresrovet dan Stajano untuk mengukur privasi lokasi. Jadi satu berdasarkan kumpulan anonimitis dan yang lainnya berdasarkan entropi. Nah, jadi ada nih, kedua hipotesis tersebut berpendapat bahwa meskipun informasi lokasi dapat diekspos, jumlah node yang dapat menghubungkan lokasi tertentu dengan identitas aktual itu tuh yang terkait dengan hal yang lokasinya diukur membentuk kumpulan anonimitis tadi. Jadi tampaknya jelas bahwa semakin besar ukuran kumpulan anonimitis, semakin pribadi interaksi hal tersebut dengan dunia luar. Jadi harus lokasinya tuh diukur membentuk kumpulan anonimitis ya. Demikian juga semakin banyak hal di dalam himpunan bergerak dan semakin banyak lokasi yang kita ukur bergerak atau entropi, semakin privasi hal lokasinya diukur dengan pada waktu tertentu. Jadi pekerjaan ini tuh penting sebagai permulaan dalam memungkinkan kita untuk mengukur secara pribadi informasi lokasi yang terkait dengan sesuatu atau seseorang. Nah, penghitungan privasi ini akhirnya dapat
digunakan secara langsung atau tidak langsung sebagai ambang batas yang dapat disesuaikan oleh pengguna gitu. Jadi keamanan dan privasi lokasi perangkat yang terbuka ke jaringan jadi adalah salah satu bidang penelitian, pengembangan, dan undang-undang sedang berlangsung yang dibawa oleh kepentingan konsumen. Sementara data lokasi tentang pengguna tertentu atau kebutuhan pengguna dapat sangat membantu dalam banyak aplikasi. Nah, pengguna harus selalu memiliki kendali apakah informasi tersebut diperoleh atau tidak, dengan siapa, dan subsistem mana informasi tersebut dapat dibagikan. Saya akan menjelaskan tentang lokalisasi dan internasionalisasi. Standar internalisasi dan perlakan untuk aplikasi seluler biasanya jauh lebih ketat daripada standar stasioner mereka, yakni karena pengguna aplikasi seluler berpindah-pindah, mereka melewati lokasi yang berbeda. Aplikasi yang aturan bisnisnya dapat berubah, misalnya tarif pajak mungkin berbeda antara batas lokal yang berdekatan seperti negara bagian atau provinsi. Dapat memperoleh keuntungan besar dari mengetahui kemana pengguna atau kemana tujuan pengguna informasi yang mungkin dikelola layanan berbasis lokasi. Demikian pula karena bahasa lisan atau bahasa tertulis, unit pengukuran, aturan bisnis, dan berbagai hal lainnya dapat berubah ketika pengguna ponsel melintasi batas satu negara ke negara lain. Informasi lokasi dapat sangat membantu dalam mencegah menambang lokasi. Di sini kunci di sini adalah bahwa internasionalisasi dan pelokalan bisa mendapatkan keuntungan dari informasi berbasis lokasi dalam menentukan lokasi pengguna dan aturan aplikasi yang bergantung selanjutnya dapat diotomatiskan. Namun sistem berbasis lokasi tidak terlalu bergantung pada internasionalisasi dan teknik lokalisasi. Model lokalisasi serta penerapan sistem berbasis lokasi biasanya tidak bergantung pada lokasi yang diukur. Terus yang berikut, hubungan antara lokalisasi dan informasi lokal mungkin perlu dipersonalisasi. Misalnya pengguna beli bahasa yang berbicara bahasa Inggris dan Jerman dapat melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke Jerman dengan telepon DSM, dan ini melihat antar muka yang sesuai tergantung pada lokasi. Sebaliknya, pengguna Amerika yang tidak bisa berbahasa Jerman mungkin pergi ke Jerman dan mungkin terus melihat sistem dalam bahasa Inggris. Meskipun mungkin ada beberapa data yang salah, misalnya harga mungkin memiliki tanda dolar dan bukan tanda euro. Oleh karena itu, informasi lokasi memfasilitasi pelokalan dan internasionalisasi yang lebih mudah, lebih baik, dan lebih otomatis daripada aspek lain dari aplikasi seluler seperti antar muka pengguna, juga berdasarkan pada infrastruktur jaringan. Penerapan sistem berbasis lokasi dapat bervariasi. Meskipun demikian, implementasi sistem berbasis lokasi maupun antarmuka untuk itu memerlukan lokalisasi. Terus yang berikut tentang pembangunan terbaru dalam upaya berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi adalah salah satu area komputasi yang tumbuh paling cepat. Upaya terbaru fokus pada membuat informasi lokasi meresap di seluruh sistem komputasi sambil memungkinkan perangkat dari sistem komputasi seluler untuk memanfaatkan informasi ini. Contoh utama adalah proyek digital SRI Internasional.
Tujuan dari proyek Digital Air adalah untuk mengembangkan infrastruktur untuk representasi bumi yang terbuka, terdistribusi, multi-resolusi 3 dimensi, di mana sejumlah besar informasi geografis dapat ditanamkan. Digital Air telah dirancang dapat memberikan representasi geografis lokasi dalam 3 mode, di mana mode pertama berbasis teks. Format berbasis teks adalah untuk perangkat yang paling sederhana, di mana perangkat seluler kelas bawah yang berkurang sumber daya seperti beberapa ponsel yang jatuh. Terus mode yang kedua berbasis peta. Representasi berbasis peta memungkinkan tampilan lokasi dengan pixel. Perangkat seluler kelas atas yang mampu menampilkan grafik dengan baik, dan perangkat lain dengan GUI 2 dimensi yang canggih. Terus mode yang ketiga berbasis TeraVision. TeraVision adalah sistem visualisasi medan interaktif dan terdistribusi yang dikembangkan oleh SRI Internasional. Ini mungkin tampilan 3 dimensi dari lokasi geografis menggunakan GeoFRLL, satu set ekstensi untuk FRML. Penting untuk dicatat bahwa proyek ini memperhitungkan struktur buatan manusia serta medan alam bumi. Akibatnya, bangunan dan jenis struktur buatan manusia lainnya dimodelkan dan diperbarui secara berkala. Proyek Digital Air memanfaatkan domain name server dan HTTP. Dalam domain server dan HTTP ini, dua dari teknologi dasar untuk internet untuk membangun sistem yang toleran, dapat diskalakan dan aman untuk menyediakan informasi lokasi. SRI baru-baru ini memasukkan ekstensi DNS baru dari Geo ke ICANN yang akan digunakan untuk mengambil informasi lokasi menggunakan proyek Digital Air. Ada satu hal penting lagi tentang proyek Digital Air. GeoWeb sepenuhnya dijelaskan dalam RDF. Ini merupakan pencapaian yang sangat signifikan karena membutuhkan integrasi informasi geografi dengan informasi semantik lain yang tersedia di web. Hal ini pada gilirannya membawa kita selangkah lebih dekat untuk menghasilkan lingkungan yang lebih baik. Konteks aplikasi dengan mengintegrasikan makna semantik dari informasi geografis dengan makna semantik dari semua informasi dan perilaku lain yang terlibat dalam aplikasi. Ada juga tantangan tersisa seperti yang diakui Jensen pada tahun 2002. Sistem GIS saat ini dan aplikasi pendukung tidak memiliki kriteria ketahanan dan skalabilitas yang diperlukan untuk menyimpan data rinci tentang pergerakan benda-benda bergerak. Apakah ini pengguna atau hal yang membentuk topografi geografi secepat yang dibutuhkan? Di sini kita masih memerlukan standarisasi lebih lanjut dalam pemodelan informasi spasial, dan kita perlu membuat standar yang diterima oleh entitas pemerintah, akademisi, dan komersial yang menerapkan solusi untuk mengakses informasi lokasi dan mobilitas. Sensitivitas lokasi adalah salah satu dimensi mobilitas yang paling menjanjikan ide-ide baik dalam mengotomatiskan tugas untuk menjadikan komputer seluler berharga.
Penggunaan informasi lokasi pasti akan menjadi lebih lazim dalam komunikasi seluler. Nah, berdasarkan semua poin yang sudah disebutkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi location based service yang dibuat dapat membantu user untuk mencari informasi. Nah, informasi lokasi itu memfasilitasi pelokalan dan internasionalisasi yang lebih mudah, lebih baik, dan lebih otomatis dari aspek lain. Contohnya, lokasi kamar pasien di rumah sakit dan menentukan lokasi-lokasi yang ingin tuju dan sudah terdaftar, baik melalui GPS atau non-GPS. Terima kasih.